Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat semua penonton yang mungkin menonton di jam waktunya yang berbeda-beda. Perkenalkan, nama saya Izzuddin Muhammad Zidan. Kalian bisa panggil saya Zidan, kadang pun dipanggil Udin sih. Ya, saya dari Politeknik Industri Furniture dan Olahan Kayu, Prodi Manajemen Bisnis Industri Furniture dengan NIM A01321012. Ya, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas, ya sebuah tugas lah pokoknya, mengenai mata kuliah teknik komunikasi. Ya, tugas tersebut diajarkan atau ditempuh oleh dosen Bapak Yogi Akbar Sunardiansyah, lalu Ibu Julia dan Ibu Julia satu lagi juga, mohon maaf saya tidak hafal namanya. Ya, dosen tersebut merupakan dosen dari Manajemen Bisnis Industri Furniture. Dan pada kesempatan ini juga saya sedang berada di kelas, ya, di kelas ya. Dan ada teman-teman saya juga di sini. Halo. Ya, betul. Jadi memang tugas ini dibuat di kelas memang sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh dosennya. Oke, langsung saja. Tugasnya tuh apa ya? Tugasnya di sini itu Anda dihadapkan pada tugas seorang public relation atau PR untuk menyelesaikan isu yang mencuat di publik yang berpotensi merusak image perusahaan di mana Anda bekerja. Oke, pada kesempatan ini saya berarti berperan sebagai PR ya, atau public relation. Pada public relation ini saya mengambil perusahaan dari Migacuan. Migacuan itu adalah perusahaan dari PT Pesta Pora Abadi ya. Nah, siapa sih yang nggak tahu Migacuan? Pasti kebanyakan dari kita udah pernah nyobain Migacuan, betul? Ya, this is it. Ada apa dengan Migacuan? Teknik komunikasi by Izzuddin Muhammad Zidan A01321012. Oke, ini ceritanya kayak YouTuber terkenal lah ya. Transisi tapi saya belum ada lah ya. Sebelum lanjut, kita coba cerita dulu yuk sedikit mengenai Migacuan. Ya, jadi sambil cerita mungkin bisa ambil popcornnya atau sambil minum ya biar asik gitu kan ya. Ya, Migacuan adalah restoran makanan dari Indonesia. Usaha ini berdiri pada awal tahun 2016 di Malang dan merupakan anak perusahaan dari PT Pesta Pora Abadi Jaya. Katanya sih gitu sih slogannya di Google, di Wikipedia. Oke, pada tahun 2021 Migacuan mempunyai 54 toko di Indonesia dengan mayoritas cabang berada di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, serta di Bali nih. Wah, luar biasa banget ya. Dan kata gacuan sendiri berasal dari bahasa Jawa yang berarti jagoan atau andalan. Gacuan ya, jadi jagoan atau andalan. Oke. Nah, Migacuan sendiri memang lebih digemari atau lebih disukai nih oleh anak muda kayak kita-kita ini ya. Saya masih muda gak ya? Masih ya, insya Allah masih muda ya. Ya memang banyak digemari banget gacuan ini, dan apalagi ketika baru-baru muncul rame banget Migacuan, bahkan ada yang rela antri berjam-jam. Pengalaman saya pribadi waktu itu pernah ngantri gacuan. Saya ini kan sedang berkuliah di Semarang ya teman-teman, di Kendal. Mohon maaf, di Kendal ya, memang dekat Semarang. Waktu itu saya pernah beli mie gacuan di Semarang, itu juga antri banget. Padahal di Semarang tuh punya 3 cabang ya? Ada 3 ya? 3 cabang mie gacuan di Semarang. Waktu itu juga udah antri. Dan waktu itu saya ketika di kota asal saya di kota Bogor, saya beli mie gacuan antri sampai 2 jam. Wah, gila sih itu. 2 jam antri mie gacuan cuma buat sebuah mie. Ya enak sih, enak.
dan saya rela antri 2 jam di situ. Ya dari situ mungkin kita bisa belajar bahwa sesuatu yang indah butuh penantian yang berharga. Asik. Ya betul gak? Sesuatu yang indah butuh penantian yang berharga. Betul ya. Oke, ya kita lanjut lagi dulu ya. Sedikit intermezzo tadi. Oke, makanan utama yang disajikan oleh restoran ini adalah mie goreng pedas dengan nama produk mie angel, lalu mie iblis dan mie setan. Nah, pembeli dapat memilih sendiri tingkat kepedasan dari mie tersebut. Restoran juga menyediakan dimsum, udang keju, udang rambutan, somai ayam, dan yang lainnya sebagai makanan sampingan. Untuk minumannya sendiri tersedia aneka es buah, terus nama-nama unik lainnya seperti es genderuwo, es pocong, dan yang lain-lainnya gitu. Nah dari mie gacoan sendiri kan tadi ada beberapa varian ya. Mie angel itu artinya minyak nggak pedes. Angel kan berarti malaikat ya, jadi memang nggak pedes. Mungkin kalau mau kerasa manis makannya sama saya ya, agak manis gitu nggak sih? Oh, gitu. Oke, ya selanjutnya juga ada mie iblis. Mie iblis itu mie yang rasanya pedas manis, ya pedas manis enak. Kalau aku sih favoritnya mie iblis. Yang pastinya levelnya, oh ya ini ada level-levelnya ya. Levelnya tuh dari level 1 ya, dari level 1 sampai level 8. 8 ya, 8. Biasanya saya tuh makannya yang level 6. Level 6 tuh menurut saya standar pedasnya saya lah ya. Kadang kalau udah pedas banget itu level 8. Level 8 tuh bukan mie pakai cabai tapi cabai pakai mie. Saking pedasnya. Tapi memang mantap banget sih. Dan terakhir mie setan itu rasanya pedas gurih, agak asin sih mie setan ini. Dan ya semuanya enak sih, mantap. Dan yang spesialnya dari mie gacoan ini memang harganya sangat bersahabat ya, dengan mungkin saya sobat mahasiswa, sobat kosan, kontrakan, ataupun ya bagi orang-orang yang mau makan enak berasa restoran tapi dengan budget yang secukupnya. Luar biasa sekali. Oke. Nah, lanjutnya di sini kita akan lihat emang kasus apa sih yang dialamin sama mie gacoan. Kalau kalian melihat di sosial media, beberapa waktu lalu mie gacoan sempat viral. Ya memang mie gacoan ini sering viral banget ya dengan rasanya, dengan harganya dan lain-lain. Tapi sekarang ini viralnya mungkin berita yang cukup tidak mengenakan bagi mie gacoan. Ya, kasus yang dialami oleh mie gacoan adalah mie gacoan belum memiliki sertifikat halal MUI ya ternyata. Oke, sebagai biar informasinya detail lah ya. Coba kita lihat saja di sini. Saya melihat beberapa berita yang ada di Google mengenai hal tersebut. Dan mungkin saya di sini mengutip dari republika.co.id. Ya, bagi pecinta kuliner, nama mie gacoan tidaklah asing ya. Mie gacoan menjual hidangan dengan berbagai level-level kepedasan. Anak perusahaan dari PT Pesta Pora Abadi ini telah berdiri sejak awal tahun 2016 di Malang, Jawa Timur. Namun namanya baru viral 2 tahun belakangan ini berkat ekspansi besar-besaran di beberapa kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Solo, dan Bali. Ya memang gacoan ini banyak banget sekarang ya, dan di kota saya sendiri juga udah ada. Ya mungkin memang dengan slogannya mie pedas nomor 1 di Indonesia, dia mau mewujudkan visi tersebut. Nah, melansir dari situs website migacoan.com, gerai mie gacoan melayani puluhan ribu pelanggan setiap bulannya. Wah, luar biasa ya. Puluhan ribu loh. Mereka mengusung konsep bersantap modern dengan harga yang affordable. Hal itu terbukti dengan adanya mie gacoan memiliki gerai yang nyaman, luas,
enak untuk bersantap sekaligus buat nongki-nongki nih buat kita-kita kaum muda-mudi ya. Kas restoran kekinian saat ini menjamur, ditambah lagi produk yang ditawarkan relatif terjangkau. Yang sudah saya sebutkan tadi, memang Migacon ini sangat terjangkau ya. Makan 10.000 aja udah dapat mie-nya gitu. Udah dapat mie, pangsit, dan ya beberapa topping lainnya seperti bawang dan lain-lain. 15.000 udah dapat plus minum, dan itu sekelas restoran ya, free wifi juga buat nugas atau sekedar nongki-nongki ya sama doinya mungkin. Cocok banget sih memang Migacon ini. Oke, kita lanjut lagi dulu. Pada menu utama Migacon yang sudah tadi saya sebutkan, memang ada mie level pedas ya, memang digemari banget, dan itu bisa dipesan melalui ojek online ataupun secara offline gitu. Dan apabila pembeli membeli langsung pasti lebih murah gitu. Dan Migacon ini menjual beberapa menu sampingan lainnya yang menjadi incaran para pembeli seperti udang rambutan, udang keju, somai, dan lain-lain. Oke, dengan harganya yang murah dan rasa yang tidak mengecewakan, wajar saja Migacon menjadi viral. Promosi yang masif di media sosial membuat masyarakat penasaran dan mencobanya. Apalagi ditambah banyaknya food vlogger yang memberikan ulasan positif, membuat publik semakin ingin menjajalnya. Nah, gerai-gerai Migacon pun penuh pelanggan. Saking membludaknya pesanan, layanan pemesanan lewat ojek online pun sering ditutup sementara. Wah, memang ramai banget Migacon ini. Bisa ya tadi seperti yang saya sebutkan, sampai berjam-jam untuk mengantrinya, dan ya itu dilakukan oleh semua orang yang memang pengen nyobain Migacon gitu. Luar biasa sekali ya. Mohon maaf ya teman-teman, memang sekarang sedang pancaroba ya, mohon dijaga kesehatannya. Saya juga sedang tidak enak badan, agak sedikit mengganggu, tapi saya lanjutkan ya. Oke, sayangnya di tengah keviralannya Migacon, ternyata Migacon ini belum melakukan sertifikasi halal. Waduh, sayang banget ya. Dikutip dari laman kemendag.go.id, Kepala Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal atau BPJH, Muhammad Akil Irham, memastikan Migacon belum mengajukan sertifikasi halal. Waduh, sayang banget nih pastinya nih. Berdasarkan ya data si halal sampai saat ini atau sampai hari ini, belum ada pengajuan sertifikasi halal produk Migacon. Kalau ini belum dilakukan atau belum mendaftarkan diri, bagaimana kami akan menerbitkan sertifikat halal? Ujar Akil Senin tanggal 29 Agustus tahun 2022. Nah, saat ini sesuai regulasi, pengajuan sertifikasi halal dilakukan satu pintu melalui sistem informasi halal atau si halal yang dikelola oleh BPJH MUI. Tidak ada pembatasan dalam pengajuan sertifikasi halal. Menurut beliau, BPJH terbuka terhadap semua pelaku usaha yang mau mendapatkan sertifikasi halal, terutama yang terkena wajib sertifikasi halal gitu, mengenai nama usaha dan produk yang menjadi kontroversi. BPJH menyertakan juga akan mengedukasi pelaku usaha yang ingin mengajukan sertifikasi halal. Nah, sebelumnya juga nih akun Instagram dari Halal Corner mengungkapkan alasan mengapa Migacon tidak bisa disertifikasi halal, yaitu karena nama-nama menu di Migacon ini mengandung unsur kesetanan gitu. Unsur kesetanan ya, udah kayak di dukun aja ya. Ya, jadi memang untuk menu utama diberi nama mie setan, lalu mie iblis, dan mie angel gitu. Diberikan kepada produk ini yang menawarkan cita rasa gurih pedas, sementara mie iblis sendiri condong ke rasa pedas manis. Ya, memang nama-nama tersebut mengandung nama-nama yang ya seperti setan ya. Tapi ya bagaimana ya? Mungkin ini adalah sebuah teknik marketing juga gitu yang dilakukan oleh Migacon agar menimbulkan pertanyaan kayak, wah, mie setan itu kayak apa sih? Mie iblis itu kayak apa sih gitu. Tapi
ya memang ini menjadi sebuah polemik gitu di MUI atau di BPJH gitu. Kayak nama-nama yang mengandung unsur kesetanan itu ternyata gak segampang itu buat mengajukan halal. Seperti contohnya minuman pun memiliki unsur serupa seperti es genderuwo yang berisi buah jeli dan cincau. Lalu es pocong ya memiliki rasa es tropikal segar, es sinder bolong, es susu mocha, dan es tuyul, es isi buah jeli dan cincau. Sangat sulit bagi mie gacoan mendapatkan sertifikasi halal jika mereka tidak mau mengubah nama-nama produknya. Aturan ini jelas tertuang dalam Surat Keputusan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik atau LPPOM MUI tentang keputusan kepenulisan nama produk dan bentuk produk. Dalam satu poin disebutkan nama produk yang tidak dapat disertifikasi, diantaranya nama produk yang mengandung nama setan seperti rawon setan, es pocong, mie ayam kuntilanak, dan lain-lain. Jadi ya memang mie gacoan mengandung unsur nama kesetanan lah ya. Tapi ya namanya juga marketing lah ya. Oke, kita lanjut lagi. Pernyataan yang muncul selanjutnya adalah, apakah makanan halal menjadi haram jika tidak memiliki sertifikat halal? Apakah makanan halal menjadi haram loh ketika tidak memiliki sertifikasi halal? Oke, produk makanan yang belum memiliki sertifikasi halal tidak lantas menjadi haram, melainkan syubhat. Syubhat adalah keraguan atau kurang jelasan tentang suatu apakah halal ataukah haram dan sebagainya. Karena kurang jelas status hukumnya, tidak jelas antara halal dan haram, antara benar atau salah karena hukumnya tidak jelas gitu atau samar-samar, maka Islam menganjurkan untuk meninggalkan perkara syubhat, tujuan untuk mencegah menjerumuskannya pada suatu hal yang haram. Sungguh disayangkan ya. Oke, setelah pernyataan tersebut, akhirnya mie gacoan pun mengeluarkan statement permintaan maaf. Oke, kontroversi ini ditanggapi positif oleh mie gacoan. Ya, pihak mie gacoan mengakui belum mengantongi sertifikat halal. Namun manajemen menjelaskan bahwa 100% bahan baku mie gacoan berasal dari produk atau bahan baku yang sudah terverifikasi halal. Nah, seluruh proses produksi kami hanya menggunakan fasilitas yang bebas dari kontaminasi najis, babi, dan turunan lainnya. Kutipan dari Instagram mie gacoan. Nah, mie gacoan saat ini sedang dalam tahap persiapan sertifikasi halal. Tepatnya pada tahap pemenuhan 11 kriteria halal. Nah, pihak manajemen juga menegakkan nama brand mie gacoan lebih mengarah pada makna jagoan loh ya. Dalam bahasa Jawa, bukan taruhan. Ya memang ada beberapa informasi yang menyebutkan bahwa nama gacoan itu artinya taruhan. Taruhan itu tidak baik dalam Islam. Taruhan itu haram. Ya, ada beberapa orang yang menyebutkan seperti itu, tapi konsepnya bukan seperti itu, brother. Ya, konsepnya itu mie gacoan dari bahasa Jawa yang memang dari Jawa Timur juga, dari Malang, yang berarti jagoan. Dengan konsepnya menjadi mie nomor 1 pedas di Indonesia. Oke. Mie gacoan saat ini sedang dalam tahap ya tadi ya sertifikasi halal, dan mie gacoan juga meminta maaf dengan adanya polemik ini. Kami memohon maaf atas keresahan yang gacoanku atau sebutan pelanggan gacoan rasakan belakangan ini. Tidak ada niat sama sekali dari kami untuk menghilangkan kepercayaan dan keyakinan dari konsumen yang selama ini sudah setia menyantap bersama rekan dan keluarga di mie gacoan, ujar salah satu pihak petinggi dari mie gacoan. Oke, mie gacoan lantas meminta doa dan dukungannya dari konsumen agar proses sertifikasi berjalan dengan lancar. Dukungan terhadap mie gacoan pun ya banyak ya di media sosial, seperti yang ditulis oleh akun Instagram @melviwahyu. Alhamdulillah gacoan sangat pro dengan perubahan ke arah yang lebih baik.
Terus ada juga akun @dian bla 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 bla. Keren Min, semoga lancar proses sertifikasinya. Semoga nama-nama menu nanti mengandung nama-nama yang baik supaya muslim gak ragu nih akan keberkahan makanannya juga. Amin, kabul. Ya, itu beberapa doa dari para pelanggannya ya. Oke, sertifikasi halal tidak hanya bermanfaat bagi konsumen tapi juga bagi produsen. Bagi produsen, sertifikasi halal memiliki segudang keuntungan, diantaranya memberikan jaminan kualitas produk dan menambah kepercayaan konsumen. Pada akhirnya, sertifikat halal dapat menjadi daya tarik dan mendatangkan keuntungan bagi produsen karena konsumen merasa nyaman dan aman mengonsumsi produk tersebut. Lantas, bagaimana nasib sertifikasi halal bagi usaha mikro kecil atau UMK? Pemerintah dalam hal ini atau Kementerian Agama melalui BPJH menyediakan kuota program sertifikasi halal gratis bagi UMK. Para pelaku usaha bisa mendapatkan sertifikasi halal gratis yang biayanya ditanggung oleh pemerintah. BPJH menargetkan 10 juta produk memiliki sertifikat halal setiap tahunnya. Bukan hanya produk makanan saja, tapi juga minuman, obat, kosmetik, dan barang yang digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari. Oke, dalam sambutannya di Kongres Halal Indonesia pada Juni 2022, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan pada awalnya masalah sertifikasi halal bertujuan untuk melindungi umat Islam supaya tidak mengkonsumsi makanan dan minuman yang tidak halal. Namun sekarang sertifikasi halal bukan hanya soal perlindungan melainkan juga dalam rangka memperkuat ekonomi nasional agar produk-produk Indonesia bisa diekspor di berbagai negara di dunia, utamanya ke negara yang menjadi anggota organisasi kerjasama Islam. Pada akhirnya makanan halal bukan sebatas bentuk ketakwaan muslim kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga sudah meluas kepada gaya hidup. Dan setelah hal tersebut, alhamdulillahnya di sekarang saya di Desember 2022 atau sebelumnya di November, akhirnya Gacuan resmi memiliki sertifikat halal. Alhamdulillah, setelah perjuangan akhirnya Gacuan sudah memiliki sertifikat halal yang memang bisa diakses ya dari Instagram resmi Gacuan, gacuan.com. mi.gacuan sudah ada sertifikat halal resmi dari Gacuan. Oke. Ya, mengenai kasusnya itu seperti itu, teman-teman. Selanjutnya saya akan menjelaskan nih mengenai anatomi mobilisasi kasus mie Gacuan tersebut. Oke. Bisa kita lihat dari kasusnya adalah kasus mie Gacuan ternyata belum nih melakukan sertifikasi halal MUI. Nah, ini kasus yang dialami oleh mie Gacuan. Terus pemicunya tuh apa sih kira-kira pemicu dari mie Gacuan terkena kasus tersebut? Nah, pemicunya adalah viralnya mie Gacuan menimbulkan persaingan dagang dan pernyataan dari Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJH mengenai mie Gacuan yang belum mendaftarkan produknya dalam sertifikasi halal. Nah, ya memang karena mie Gacuan yang sedang melunjak atau sedang viral-viralnya nih, Gacuan ini ya bisa dibilang ketika kita lagi naik daun ada aja lah ya problemnya ya. Jadi itu salah satu pemicu juga mungkin ketika sedang di puncak-puncaknya ada saja yang memang menggoyangkan gitu. Dan mie Gacuan juga salah karena belum mengurus itu ternyata seperti itu. Jadi pemicunya adalah hal tersebut. Lalu eksidennya Gacuan terbukti belum memiliki sertifikasi halal MUI. Nah, ini sudah menjadi eksiden nih atau menjadi sebuah bukti, sebuah ya kasus yang dialami oleh mie Gacuan belum memiliki sertifikasi halal. Terus selanjutnya dari framingnya belum ada jaminan halal dari MUI. Nah, memang di framing ini itu bukti ya, framing ini sebagai bukti memang belum ada jaminan halal dari MUI gitu atau kasus ya penguat dari kasusnya tersebut gitu, dari eksiden. Oke, selanjutnya
Dari itu pihak-pihak yang berpartisipasi dalam kasus tersebut adalah Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH, oke, yang tadi menyebutkan mengenai Gacuan belum mendaftarkan produknya untuk sertifikasi halal. Itu dari Kepala Badan BPJPH tersebut. Oke, nah selanjutnya juga dari Majelis Ulama Indonesia ya, selaku ya sebagai pihak yang mewadahi sebuah brand ingin melakukan sertifikasi halal. Ya, jadi memang di sini pihak MUI juga termasuk partisipasinya. Lalu dari Halal Corner juga yang membantu memberikan informasi mengenai halal ini. Dan yang terakhir pasti dari netizen, ya, netizen yang maha benar. Oke, gerakannya itu dari hal tersebut pemberian surat peringatan dari MUI dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Jadi memang setelah kasus tersebut ya Gacuan diberi surat peringatan agar buru-buru lah ya mengurus sertifikasi halal tersebut agar tidak sulit ke depannya kayak gitu. Dan outcomes dan negosiasi yang dilakukan oleh Gacuan sendiri adalah dia memberikan klarifikasi resmi dari pihak Gacuan ya, yang tadi sudah saya sebutkan, permohonan maaf dan ya klarifikasi bahwa Gacuan menggunakan bahan-bahan yang halal gitu, dan memenuhi persyaratan dan mendaftarkan ya sertifikasi halal untuk produk Gacuan seperti itu. Dan alhamdulillahnya sekarang Gacuan sudah resmi menjadi produk yang halal. Oke. Nah, seperti itu ya anatomi mobilisasi kasus mie Gacuan. Nah, anatomi ini sangat diperlukan ya bagi seorang anatomi ini sangat diperlukan bagi seorang PR, karena dari anatomi mobilisasi ini kita bisa menelaah nih kira-kira kasus ini tuh penyelesaiannya gimana, atau kasus ini tuh awal mulanya gimana, kasus ini tuh berujungnya kemana, siapa orang yang terlibat dan lain-lain, pemicunya ya dan lain-lain lah pokoknya. Jadi memang anatomi ini sangat berguna bagi para PR gitu, khususnya saya juga. Oke, dan terakhir dari tugas saya ini yaitu strategi komunikasi massa. Nah, strategi komunikasi massa yang dilakukan oleh Gacuan sendiri ialah melakukan melalui media sosial. Nah, Gacuan banyak melakukan kegiatan komunikasi mereka melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, Twitter, dan lain-lain. Jadi berita mengenai klarifikasi dari kasus Gacuan sendiri sudah diungkapkan di Instagram resminya ya, dan melalui website resmi dari Gacuan. Nah, sama seperti yang sudah saya sebutkan, memang Gacuan banyak memberikan informasi-informasinya dari Instagram. Dan fun fact-nya, Instagram Gacuan ini sudah centang biru ya, sudah verified. Jadi sudah terbukti lah, Mama tahu sendiri. Ya, seperti itu. Jadi strategi komunikasi massa yang dilakukan mie Gacuan melalui media sosial. Oke. Nah, itulah tadi ya penjelasan, banyak banget tadi, udah hampir 30 menit saya menjelaskan. Ya, tadi mengenai perusahaan mie Gacuan, lalu tadi mengenai kasus apa yang dialami mie Gacuan, terus pernyataan dari mie Gacuannya sendiri, terus mengenai ya sertifikat halal yang memang belum diurus dan alhamdulillah sekarang sudah diurus gitu. Ya tadi sedikit lah ya kita menghayal menjadi PR atau public relation seperti itu. Panjang banget ya ternyata cerita-cerita ini. Ya harapannya dari materi ini kita bisa belajar sebagai PR atau public relation yang baik. Kita bisa ya memberikan solusi bagi perusahaan kita nanti. Kita bisa menjadi ya pihak terdepan lah sebagai tameng gitu, sebagai PR, memberikan dampak positif terhadap perusahaan, dampak positif terhadap sekitar gitu. Ya PR ini memang hampir sama seperti marketing, tapi memang levelnya lebih dari marketing gitu, karena dia memberikan
lebih ke menjaga citra gitu. Sedangkan dari marketing sendiri kan melakukan proses-proses penjualan. Seperti itu. Oke, baik, terima kasih semuanya. Terima kasih teman-teman yang udah menonton dari awal sampai habis. Jika ada ya, mudah-mudahan ada ya. Terima kasih banyak juga kepada pihak dosen, kepada Pak Yogi. Terima kasih juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena telah memberikan kesempatan ini dan semua pihak yang mendukung dari kesempatan ini. Ya, harapannya semoga dari Miga Cuan sendiri terus maju. Saya juga mohon izin dari Miga Cuan ya untuk membawakan topik Miga Cuan kepada tugas saya karena saya rasa kasus ini menarik untuk diangkat. Seperti itu. Oke, mungkin cukup dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada hal yang benar itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan jika banyak kesalahan itu datangnya dari pribadi saya sendiri. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tetap jaga kesehatan ya, stay safe. Sekian dari saya. Saya Izzuddin Muhammad Zidan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya. Bye bye.